Halo guys, hari ini aku mau ngobrolin soal IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, ada pertanyaan nih dari teman kita, Kak, IPK itu penting gak sih? Nah, jawabannya adalah penting, tapi bukan segala-galanya. Ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan IPK untuk masuk ke perusahaan tersebut. Biasanya di BUMN itu mensyaratkan 3, atau perusahaan swasta juga 3. Tapi ada perusahaan yang bonafit, yang top seperti McKinsey atau Boston Consulting Group itu mensyaratkan 3,6. Nah, buat teman-teman yang udah tahu nih, jadi harus mempersiapkan IPK berapa untuk perusahaan yang akan teman-teman lamar. Namun kalau teman-teman ingin sebagai entrepreneur atau enggak bekerja kepada orang lain, nah itu bisa berapapun IPK-nya, terserah gitu ya. Jadi itu adalah pilihan. Nah, dalam sebuah rekrutmen, menurut beberapa praktisi HR, IPK itu tidak mempengaruhi penilaian akhir. Jika teman-teman dapat lolos di screening awal, IPK-nya berapa gitu minimal perusahaan, maka ada setidaknya 4 hal yang mempengaruhi teman-teman diterima. Yang penting pertama adalah experience atau magang atau part-time, bekerja di kampus, membantu dosen dalam akreditasi kampus misalkan dengan result yang bagus. Nah, itu sangat dibutuhkan. Biasanya HR akan menilai itu tinggi karena kandidat yang pernah melaksanakan magang atau field trip, misalkan beberapa perusahaan yang bonafit seperti Selam Bersih atau Unilever itu ada field trip atau ULIP internship yang itu menentukan kandidat akan lebih mudah nanti masuk ke perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya selain experience yang tidak kalah penting yaitu hard skill dan soft skill. Yang pertama hard skill. Hard skill adalah kemampuan kita sesuai bidang yang disyaratkan di lowongan tersebut. Misalnya bidang tersebut mensyaratkan seorang data scientist, maka kita harus bisa mengolah data menggunakan Python misalkan. Nah, di era 4.0 ini atau digital talent sangat dibutuhkan kemampuan digital seperti tadi data science, terus UI UX, cyber security, programmer dan lain sebagainya. Walaupun juga tak kalah penting hard skill lain yang masih sesuai dengan jurusan, misalkan perminyakan itu geologis, geofisika, dan akuntansi dan lain sebagainya. Nah, untuk meyakinkan recruiter, sebenarnya teman-teman bisa dengan mengambil sertifikasi, terutama teman-teman yang di bidang IT nih. Ada sekarang Kominfo itu menggratiskan sertifikasi digital. Nah, ketika teman-teman mempunyai sertifikasi bidang yang teman-teman geluti, itu akan memberikan nilai yang sangat besar. Nah, selanjutnya soft skill. Soft skill biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak bisa terukur, seperti kemampuan memimpin, kemampuan adaptasi, kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain, atau kemampuan-kemampuan yang sifatnya benar-benar tidak bisa diukur. Tetapi hal itu sangat penting. Hal itu juga bisa diasah dengan kita mengikuti organisasi, kita mengikuti volunteer, karena kita akan bekerja dengan orang lain, terus merasakan keadaan yang berbeda-beda. Misalkan kita volunteer sebagai relawan Merapi gitu ya, di gunung. Nah, itu akan merasakan situasi yang kurang nyaman di sana. Nah, itu biasanya akan memberikan penilaian yang lebih gitu ya. Jadi soft skill itu penting. Nah, selanjutnya selain 2 hal tadi, yang ketiga adalah networking. Networking adalah kesempatan kita untuk dikenal atau mengenal orang lain. Dengan networking kita akan mempermudah pekerjaan. Kita mengenal A, B, C, D, mempermudah kita mendapatkan rekomendasi. Nah, dengan networking kita juga bisa belajar. Misalkan kita bisa berdiskusi dengan salah satu tokoh, CEO, wali kota, manajer, atau orang-orang yang telah berpengalaman sebelum kita. Kita bisa bertanya, lalu belajar dari beliau. Nah, selain networking, yang keempat adalah kesehatan. Nah, ketika kita
masuk ke sebuah perusahaan biasanya akan di medical check up atau general check up. Kita akan dicek kesehatan. Ada dua, yang pertama fisik, yang kedua mental. Yang fisik terutama mahasiswa itu perlu makan makanan yang bergizi tapi juga tidak over. Ada salah satu kasus seorang tidak diterima di sebuah perusahaan karena ia mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Nah, kan sayang udah masuk semua kecuali kesehatan. Apalagi mau masuk polisi atau tentara ya kan, kita harus fit, bugar gitu. Nah, kedua adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini tak kalah penting. Beberapa orang tidak sempat memvalidasi passion atau interestnya ketika masuk ke sebuah perusahaan. Ia hanya mengikuti teman-temannya masuk ke perusahaan A, B, C, D, tidak mempelajari. Nah, sebaiknya kita mempelajari perusahaan A itu culture-nya seperti apa, budayanya. Jadi kita bisa bertanya kepada senior mungkin yang sudah masuk ke sana, atau kita bisa bertanya kepada HR ketika kita tes. Tidak masalah. Jadi culture di sini seperti apa, Bapak Ibu? Ada orang yang masuk ke manufaktur nih, ke pabrik, wah ternyata dia ketat sekali jam kerjanya dan nggak cocok, stres, lalu ya tidak sehat mentalnya. Nah, sebaiknya kita cek dulu passion kita apa, interest kita apa, baru kita lamar lowongan tersebut. Nah, itu tips-tips dari Umami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye.